Selamat sore pemirsa, senang sekali kabar dari Maika hadir menjumpai Anda. Bersama saya Azara Pramesti dalam edisi November 2022. Sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Semua telah kami rangkum dalam kabar dari Mahika sore hari ini. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program pelindungan sosial lainnya, yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut, tim kabar dari Maika telah mewawancarai narasumber terkait program Keluarga Harapan oleh Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebon Pedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Sekolah Vokasi IPB, khususnya dari kelompok Kabar dari Mahika, ingin mewawancari Bapak sebagai narasumber ya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Bapak? Ya, nama saya Sumarti, kebetulan di Kebon Pedes sebagai Sekretaris LPM Kebon Pedes. Mengenai PKH ya, mulai kapan PKH ini dilaksanakan sih Pak? PKH diberikan waktu zaman kepemimpinan Presiden tahun 2007. 2007. Kemudian biasanya PKH ini diberikan setiap berapa kali sih Kak? Diberikan dalam 1 tahun, itu diberikan 4 kali, jadi setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Oke. Kalau untuk ada gak sih menurut setahu Bapak gitu tujuan dari PKH ini untuk apa gitu? Yang pertama ya tadi untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Terus yang selanjutnya karena PKH tadi kan macamnya ada banyak, ada PKH lansia, ada PKH balita, ada anak sekolah. Tentunya yang terkhusus anak sekolah adalah untuk membantu agar pendidikan anak-anak di Indonesia bisa memenuhi minimal di 12 tahun. 12 tahun. Oke. Yang selanjutnya PKH ini diberikannya tuh dalam bentuk apa sih Pak? Misalnya uang kah atau sembako gitu? Kalau PKH diberikan dalam bentuk uang tunai, uang tunai yang masuk ke dalam rekening masing-masing ke penerima manfaat. Kalau rekeningnya tuh biasanya dibuatin oleh siapa ya Pak? Rekening diberikan dari pemerintah, tentunya dari Bank Himbara seperti BNI, BRI, terus Mandiri seperti itu. Mandiri. Oke. Jika uang tunai nih Pak, berapa sih yang diberikan totalnya gitu? Kalau dari nilai tentunya berbeda ya, variasi ya. PKH ada PKH lansia tentunya berbeda dengan PKH anak sekolah, dan beda juga dengan PKH untuk balita, tidak sama. Berarti beda-beda setiap jenjang ya Pak ya? Iya. Kemudian menurut pandangan Bapak nih, ada banyak gak sih keluarga yang kurang mampu tapi nggak mendapat PKH gitu Pak? Tentunya terkhusus di Kebon Pedes ataupun di Kota Bogor, tentunya masih lumayan banyak keluarga-keluarga yang memang sangat membutuhkan sentuhan dari bantuan pemerintah. Tetapi tadi pengusulan kan harus tetap dari bawah, pihak kelurahan ataupun pihak kecamatan tidak bisa langsung mengusulkan, kecuali memang pas sidak ke wilayah ada masyarakat yang memang tadi memerlukan, atau didorong dari bawah ketua pengurus RT RW-nya. Jadi mulai dari harus RT RW ya Pak ya? Iya betul. Oke. Kemudian apa aja sih persyaratan untuk mendapatkan PKH gitu Pak? Mendaftar ya gitu, cara mendaftarnya? Kalau cara mendaftar PKH tadi yang pertama sih harus masuk ke dalam data DTKS Kemensos, data terpadu kesejahteraan masyarakat yang ada di Kemensos. Pengusulannya pun tadi ada variannya mengumpulkan fotokopi KTP, KK, terus ada foto rumah tanpa depan, ada foto kamar mandi, dan ada foto selfie yang tentunya akan diinput oleh operator kelurahan di aplikasi SIG-NG Kemensos. Tetapi setelah masuk di TKS pun kan belum tentu langsung bisa mendapatkan bantuan PKH, prosesnya berjenjang.
Iya. Jadi ada proses dulu untuk mendapatkan uangnya gitu ya Pak? Iya Ya? betul. Kemudian nih, kan PKH ini meningkatnya di setelah pandemi ya Pak ya? Sebelum pandemi itu meningkat gitu yang dapat PKH. Iya. Kira-kira ada gak sih yang setelah pandemi ini yang masih mendaftar PKH gitu? Banyak atau lebih kurang daripada pandemi gitu? Masih lumayan banyak. Bahkan terakhir di hari Jumat kemarin itu masih tadi ada masyarakat yang memang tadi memerlukan untuk dibantu pemerintah terkait dengan kondisi ekonomi saat ini. Tapi tetaplah proses, harus berjenjang, tidak bisa langsung hari ini menginginkan bantuan, hari ini juga turun bantuannya, tidak bisa seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya kan tadi 4 kali selama setahun ya. Iya. Nah itu tuh cair untuk uangnya tuh bisa terlambat atau tepat waktu atau gimana gitu Pak? Kalau itu sih semua tergantung dengan kondisi keuangan negara tentunya ya. Tapi kalau pencairan tadi yang mungkin biasa kadang mundur seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan pun pasti terjadi. Tidak bisa on time, bulan Maret semua turun download, tidak seperti itu. Oke baik, terima kasih Bapak. Itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya program Keluarga Harapan. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pegawai PKH atau koordinasi PKH di Dinas Sosial Kota Bogor. Bersama saya Rafli Dwi Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Sekolah Vokasi IPB, tepatnya kelompok kabar dari Mahika. Kami ingin mewawancari Bapak terkait PKH. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Bapak. Ya, terima kasih dari teman-teman IPB. Perkenalkan, nama saya Sendi Ades Anwar. Saya adalah koordinator PKH di tingkat Kota Bogor. Jadi untuk program PK yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial dan di Kota Bogor ini dibawahi langsung oleh saya sebagai koordinator di Kota Bogor. Bagaimana sih perkembangan jumlah PKH di Kota Bogor? Mungkin kayak peningkatan penerima PKH misalnya yang tingkat drastis itu pada tahun berapa gitu sampai saat ini gitu. Kalau peningkatan itu sekitar tahun 2019 dan terjadi juga pas awal Covid ya, setelah Covid 2020 itu drastis. Dari awalnya kan 14, naik itu sekitar 20.000, sekarang menjadi 29.000 di Kota Bogor ya, karena beda, setiap kecamatan beda-beda jumlah penerimanya. Jadi setiap kecamatan tuh persentase penerima PKH-nya itu berbeda-beda. Beda-beda. Itu saat ini kan jumlah PKH tuh 29.000. Untuk di selanjutnya kan pasti ada yang mendaftar PKH lagi. Betul. Itu tuh ada yang diproses nggak sih selama ini, atau 29.000 tuh yang udah pasti penerima PKH, atau 29.000 tuh yang termasuk proses juga gitu? Yang 29.000 adalah yang sudah menjadi peserta PKH atau yang menjadi bagian dari program PKH. Sebenarnya untuk daftar masuk PKH itu tidak ada pendaftaran. Jadi PKH itu murni program dari Kementerian Sosial yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang dirilis oleh mereka. Tapi warga Kota Bogor jika ingin mendaftar PKH atau bansos lainnya, sebenarnya bagi mereka yang miskin, benar-benar miskin dan tidak terdata, mereka bisa masuk atau mendaftarkan dirinya ke data DTKS. Kalau di Kota Bogor, alhamdulillah Pak Ruli khususnya dia membuat aplikasi namanya Solid. Jadi sebenarnya warga Kota Bogor khususnya itu bisa daftar untuk masuk ke dalam bantuan sosial apapun, tidak hanya PKH, ada BPNT sembako, ada PKH, ada juga KIS yang kesehatan PBI, ya kan, itu didaftarkan ke Solid atau bisa langsung ke kelurahan di masing-masing warga Bogor tinggal untuk dimasukkan ke data DTKS. Nanti dari situlah data tersebut diolah, diambil, difilter oleh Kementerian Sosial menjadi data matang yang disampaikan ke Kota Bogor kembali untuk menjadi entah itu peserta PKH, entah itu peserta sembako, entah itu menjadi PBI, kesehatan, itu tergantung dari Kementerian Sosial.
seperti itu di filternya. Aplikasi Solid itu dari pemerintah sendiri banyak bantuan yang bisa didaftarkan gitu ya dari Kalau Solid itu aplikasi yang dibuat oleh Paruli atau Dinas Sosial Kota Bogor, khusus Kota Bogor aja. Tapi kalau di kementeriannya ada namanya data DTKS atau Six Mobile, 6NG. Ya, kalau di aplikasi handphone 6 Mobile. Jadi banyak aplikasi. Jadi kalau yang nasionalnya 6NG datanya disebut data DTKS. Tapi kalau di tingkat kota ada namanya Solid, aplikasi untuk membantu masyarakat khusus Kota Bogor untuk masuk ke data DTKS. Seperti itu. Jadi intinya tuh yang kalau misalnya tidak menerima PKH namun membutuhkan tuh kita harus mendaftar ke DTKS dulu. Betul, intinya itu di situ, data DTKS sumber datanya. Jadi kalau DTKS itu sebenarnya ID dari buat setiap program IDC. Jadi si warga terus punya ID kayak semacam NIK lah kalau di KTP itu ada di DTKS-nya itu di 6NG-nya itu buat setiap program bansos, bantuan sosial. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Menurut Bapak atau pandangan Ibu gitu, harapan-harapan setelah PKH ini maju gitu atau di Kota Bogor sudah banyak yang menerima PKH itu apa sih Pak? Ya, oke. Pada dasarnya PK adalah bantuan stimulan. Bantuan yang tadi disampaikan oleh Ibu Rati juga bantuan di mana bantuan ini bersyarat. Jika sudah tidak ada syaratnya maka mereka keluar dari penerima bantuan PKH. Nah, maka dari itu kenapa data PKH itu dinamis? Karena kemiskinan yang ada di kita juga kan dinamis. Apalagi kemarin terdampak COVID, tiba-tiba ada yang punya usaha tiba-tiba jatuh dan miskin, makanya dia bisa masuk data PKH. Jadi saya rasa kita harus beruntung dengan program PKH khususnya karena programnya program menunjang untuk masyarakat Kota Bogor. Jadi mudah-mudahan program ini bisa terus lancar ke depannya karena program ini tidak hanya itu saja yang dibantu, orangnya tidak terus yang dibantu, tapi datanya itu dinamis. Jadi orang pun bisa bukan bergantian ya, artinya si penerima PKH sudah kaya dia keluar dan si penerima yang belum menerima PKH dia miskin dia bisa masuk PKH. Jadi insya Allah pergulirannya akan baik karena saya sebagai koordinator PKH Kota Bogor itu membawahi 68 kelurahan dan kami mempunyai 4 orang tim APD, tim pengelola data yang selalu standby di Dinas Sosial Kota Bogor dan juga ada 59 sekarang ya pendamping PK yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Bogor. Oke, gitu. Jadi semua proses yang bukan bergantian maksudnya kayak yang sudah berkebutuhannya sudah mencukupi, Betul. sudah tidak mendapat PKH lagi. Betul. Dan yang berkebutuhan lagi Betul. bisa masuk PKH gitu. Betul. Ya. Oke, baik. Jadi itu saja wawancara kali ini. Siap, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua atau halayak banyak ya. Terima kasih. Saya Rafli Dwi Prasetya dari tim kabar dari Mahika Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sesi wawancara mengenai jumlah penerima PKH di Kota Bogor. Saya Rafli Dwi Prasetya pamit undur diri. Halo semuanya, saya Rafli Dwi Prasetya dari tim kabar dari Mahika. Kali ini saya akan mewawancarai penerima program Keluarga Harapan di Kota Bogor. Bagaimana saja pendapat-pendapat dari mereka tentang program Keluarga Harapan ini. Langsung saja kita ke tempatnya. Baik, saya bersama salah satu penerima program Keluarga Harapan dengan Bapak Edi. Menurut Bapak, PKH ini sangat membantu gak sih dalam ekonomi gitu? Terus terang aja untuk program Harapan Keluarga ini sangat berguna bagi saya, khususnya untuk membantu masalah untuk ekonomi dan juga untuk kebutuhan anak-anak sekolah saya. Oke, jadi untuk PKH ini emang sangat membantu dalam perekonomian dan juga membantu dalam pendidikan anak sekolah gitu ya Pak. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sih pendapat Bapak gitu atau sekarang itu dalam proses PKH tuh ada gak sih kendala-kendala yang dialami, misalnya
telatnya cairnya PKH. Nah, jika ada, apa sih pendapat Bapak dengan telatnya cairnya PKH ini, Pak? Selama ini bantuan PKH umumnya sih agak sedikit cukup tepat. Memang ada beberapa satu kali mungkin ya ada keterlambatan mengenai masalah pencairan PKH, sehingga ya dampaknya agak sedikit ketika saya memerlukan untuk ekonomi ataupun fasilitas anak saya yang sekolah, agak sedikit kebutuhannya agak sedikit terlambat. Ya, kedepannya mudah-mudahan PKH ini akan lebih cepat untuk pencairannya, sehingga kami tidak mendapatkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan khususnya ekonomi dan untuk kebutuhan anak sekolah. Oke, baik Bapak. Jadi PKH ini emang lebih sering tepat waktu daripada keterlambatannya ya? Untuk tepat waktu agak sering, ada beberapa kali yang agak terlambat, itu pun tidak selalu lama, tapi dampaknya agak sedikit ketika saya butuh, ya agak kesulitan juga. Oke, baik, terima kasih Bapak. Segitu saja pertanyaan dari saya. Saya Rafli Dwi Prasetya, pamit undur diri. Baik, begitu pendapat-pendapat dari penerima program Keluarga Harapan yang ada di Kota Bogor. Kebanyakan dari mereka memang terbantu oleh adanya program Keluarga Harapan ini. Tetapi di sisi lain, mereka juga memang sedikit kesal dengan adanya penundaan atau pemberian dari program Keluarga Harapan ini. Penundaan ini bisa sampai seminggu, 3 minggu, atau sampai sebulan. Baik, segitu saja informasi yang dapat saya berikan. Saya Rafli Dwi Prasetya, pamit undur diri. Baiklah pemirsa sekalian, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Saya Azara Pramesti bersama tim redaksi Kabar dari Maika pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kabar dari Maika, berkabar dengan fakta.